Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami kelompok 11 mata kuliah retorika akan membahas mengenai etika dalam pidato. Kelompok 11 beranggotakan yang pertama yaitu Neke Putri Janati, yang kedua yaitu Cynthia Francisca Dewi. Salam hormat kami sampaikan kepada Bu Wineke Dinar sebagai dosen pengampu mata kuliah retorika. Selamat menyaksikan. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, merupakan kata tunggal yang berarti tempat tinggal biasa, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, atau cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk jamak, taeta berarti adat kebiasaan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa etika adalah norma yang dijadikan acuan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Mufid halaman 173. Definisi pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di hadapan umum yang berisikan pesan dan simbol yang diulang secara berkesinambungan. Isi pidato diharapkan mampu dipahami dan dijalankan oleh pendengar. Perspektif etika. Etika dapat dikaitkan dengan komunikasi. Terdapat 7 perspektif etika dalam berkomunikasi, komunikator dan komunikan. Di antaranya adalah perspektif politik, perspektif sifat manusia, perspektif dialogis, perspektif situasional, religius, utilitarian, dan legal. Secara lengkap akan dijabarkan pada slide selanjutnya. Perspektif etika. Etika dapat dikaitkan dengan komunikasi. Terdapat 7 perspektif etika dalam berkomunikasi. Di antaranya adalah yang pertama, perspektif politik. Dalam perspektif ini, etika digunakan sebagai penanaman penghargaan terhadap perbedaan, kebebasan dalam memilih, dan mengutamakan motivasi. Yang kedua, perspektif sifat manusia. Dalam perspektif ini, etika berperan sebagai simbol atas kesadaran manusia dalam melakukan suatu kegiatan tanpa paksaan dengan output yang rasional. Yang ketiga yaitu perspektif dialogis. Dalam perspektif ini, etika berperan sebagai perantara transaksi informasi dua arah. Komunikasi ini ditandai dengan kualitas yang terbuka, jujur, rukun, dan intens. 4. Perspektif situasional. Dalam perspektif ini, etika digunakan sebagai faktor relevansi dalam berkomunikasi. Hal ini berarti etika berperan sebagai standar halayak, derajat kesadaran, tingkat urgensi, tujuan dan nilai halayak, dan standar halayak untuk komunikasi etis. 5. Perspektif religius. Kitab suci mampu digunakan sebagai pedoman evaluasi pemuka agama ketika menyiarkan pengetahuan keagamaan. 6. Perspektif utilitarian. Dalam perspektif ini, standar komunikasi dilihat dari kegunaan, kesenangan, dan kegembiraan. 7. Perspektif legal. Perilaku komunikasi disesuaikan dengan aturan yang berlaku dan secara langsung dikatakan sebagai perilaku etis dalam berkomunikasi. Kaidah dasar etika dalam pidato. Kaidah sikap baik dibuktikan dengan konkret. Pada dasarnya, manusia perlu berbuat baik dan benar pada segala kondisi. Berbuat baik dalam berpidato dapat dibuktikan dengan berlaku sopan, penyesuaian penggunaan pakaian, dan menyisipkan humor yang baik. 2. Kaidah keadilan berdasar kebutuhan. Apabila kaidah keadilan dikaitkan dengan pidato adalah pembicara mampu membuat perbedaan strategi penyampaian suatu konten yang sama dengan audiens yang berbeda. Perbedaan strategi penyampaian diharapkan tetap mendapatkan output yang sama. Perilaku etis dalam pidato. Yang pertama, penyesuaian pakaian dengan suasana. Penggunaan pakaian yang menyesuaikan suasana pertemuan akan meningkatkan kepercayaan terhadap diri sendiri. Yang kedua, penyesuaian konten berdasarkan audiens. Persiapan konten yang matang akan meningkatkan kepercayaan audiens kepada hal yang sedang dibicarakan oleh pembicara. Lalu yang ketiga yaitu penyesuaian bahasa berdasarkan audiens. Menggunakan tutur kata yang sopan, halus, dan sederhana akan memberikan kesan pembicara yang baik dan materi yang disampaikan lebih mudah dipahami. Lalu yang keempat yaitu penyesuaian humor berdasarkan audiens. Penyisipan humor
segar akan meningkatkan fokus audiens terhadap materi yang akan disampaikan. Bukti retoritis. Yang pertama, logika atau ethos. Yang kedua, emosi atau pathos. Yang ketiga itu etika atau ethos. Seorang pembicara dalam membujuk khalayak harus mempertimbangkan 3 bukti retoris, yaitu logika, emosi, dan etika. Teori retorika adalah teori yang memberi petunjuk untuk menyusun sebuah pidato atau presentasi yang efektif dengan menggunakan alat-alat persuasi yang tersedia. Beberapa asumsinya adalah: yang pertama, pembicara yang efektif harus mempertimbangkan khalayak. Dalam hal ini terjadi komunikasi transaksional di mana agar pidato dapat efektif perlu dilakukan analisis khalayak sehingga pidato dapat disusun sedemikian rupa agar pendengar memberi respon seperti yang diharapkan. Yang kedua, pembicara yang efektif menggunakan beberapa bukti dalam presentasi mereka, yaitu cara persuasi, ethos, pathos, dan logos. Kanon retorika, yakni prinsip-prinsip yang harus diikuti pembicara, yakni penemuan, pengaturan, gaya, penyampaian, dan ingatan. Menurut Richard 2008, terdapat 3 jenis retorika dalam doktrin Aristoteles, yakni yang pertama, retorika forensik, berfokus pada sifat yuridis dan mempersoalkan masa lalu untuk menentukan benar atau salah. Yang kedua, retorika demonstratif, berfokus pada epikdeik, berkaitan dengan wacana, pujian, dan tuduhan untuk memperkuat sifat baik atau buruk seseorang, lembaga, maupun gagasan. Pidato jenis ini bertujuan memuji, menghormati, atau bahkan sebaliknya. Yang ketiga, retorika deliberatif, yang bermaksud untuk menentukan tindakan yang harus atau tidak boleh dilakukan khalayak. Dapat disimpulkan bahwa pada teori retorika klasik, kemampuan retorika lebih banyak dipraktekkan pada bidang hukum serta kepentingan politik. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang teman-teman dapat dari presentasi kami berkah dan bermanfaat. Kritik dan saran akan kami terima demi perbaikan di masa yang akan datang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.